Saudara Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar ataupun bukan menjadi oposisi secara mutlak. Akan dibawa ke arah mana PDI Perjuangan setelah Kongres? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat petang. Selamat petang Mas Dipo. Siap. Mas Toto, Megawati Ya, kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Hasto Kristianto sudah kembali setelah mendapat amnesti. Apakah PDIP akan melemah atau semakin kuat setelah Kongres ini? iya, paling tidak ketika kita melihat sebuah rentetan peristiwa yang kebetulan sekali ya, waktunya bersamaan bagaimana proses amnesti dikeluarkan sehari sebelum Kongres dilakukan, kan bisa dilihat bahwa sebetulnya ada sebuah perundingan di panggung belakang dengan pihak Prabowo Subianto, pihak yang berkuasa saat ini. Jadi paling tidak Kongres ini yang tadinya dianggap kemudian akan penuh misteri, ya terjawab dengan agak melegakan bahwa ada keputusan politik sebelumnya yang kemudian melepaskan sekjennya dari tahanan. Saat itu Mas Hasto masih sekjen ya, karena belum Kongres kan. Dan artinya ini kan juga bisa dilihat sebagai sebuah simbol ada hubungan yang mencair juga antara Prabowo, kekuatan politik ataupun sebagai pemerintah dengan pihak PDI Perjuangan yang selama ini ada di luar pemerintahan. Paling tidak Kongres ini akhirnya ada dalam situasi yang jauh lebih cair, tidak mencekam, tidak terlalu misterius, dan puncaknya adalah Mas Hasto kembali bahkan hadir dalam acara Kongres. Kalau kemudian pertanyaannya apakah ini berarti sebuah kode bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam barisan koalisi Prabowo, saya malah meyakini tidak. Dari kemarin-kemarin saya selalu mengatakan bahwa lebih besar kemungkinan buat PDI Perjuangan tetap ada di luar pemerintahan, walaupun konteksnya adalah penyeimbang. Lalu apa yang membedakan peristiwa amnesti, kembalinya Mas Hasto, dengan kemudian posisi politik PDI Perjuangan tetap ada di luar barisan pemerintahan, tapi paling tidak posisi di luar pemerintahan ini ditempatkan dengan lebih objektif. Tidak ada unsur dendam sejarah politik. Apabila memang misalnya kemarin situasinya berbeda, bahwa Hasto misalnya dianggap menjadi korban politik, tentu saja posisi yang berseberangan ini bukan dalam konteks kritik secara konstruktif, tapi lebih dalam konteks yang berhadapan-hadapan. Jadi akhirnya memang harus diakui ini menjadi kabar baik buat PDI Perjuangan, kabar baik juga buat paling tidak Pak Prabowo Subianto, walaupun kita tahu kalau berbicara dalam konteks hubungan antara PDI Perjuangan dengan kekuatan politik Jokowi, tetap masih ada tembok penghalang yang menurut saya masih jauh dari selesai. Saya ingin tegaskan lagi, artinya ketika Anda membahas soal Megawati, PDIP dengan Jokowi, apakah kemudian Kongres ini juga akan menegaskan posisi PDI Perjuangan karena ketua umumnya masih sama Mega dengan Pak Jokowi di masa mendatang? Menurut saya tidak ya, karena Pak Jokowi bukan presiden. Jadi tidak perlu ada sebuah sikap partai terhadap mantan presiden. Dalam Meskipun konteks ketika Pak ketatanegaraan, Jokowi semakin dekat dengan PSI. nggak ada hubungannya, Mas. Oke. Yang perlu ditegaskan dalam sikap sebuah partai adalah bagaimana sikapnya terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pak Jokowi bukan siapa-siapa lagi dalam konteks ketatanegaraan, sehingga menurut saya hal ini memang selayaknya tidak perlu dibahas, dan saya yakin tidak akan dibahas. Tapi dari rentetan peristiwa yang ada, menurut saya kita bisa menyimpulkan bahwa memang belum ada sebuah perkembangan terbaru. Mereka masih ada dalam posisi yang berhadapan-hadapan. Perkembangan terbaru itu adalah sebatas bahwa hubungan antara Prabowo dengan Mega semakin mencair, dan hubungan antara Gerindra dengan PDI juga semakin mencair, dan itu menurut saya sebuah konteks yang baik dalam konteks check and balances. Tetap yang ada di luar, tetap ada yang di luar pemerintahan, tapi bukan dalam konteks dendam sejarah politik, tapi karena memang proses check and balances itu yang menurut saya dibutuhkan. Oke. Kalau PDI Perjuangan malah masuk ke dalam barisan koalisi, menurut saya itu malah alarm atau lampu kuning buat demokrasi kita. Oke, saya ingin kembali kepada sosok Hasto Kristianto yang kemarin juga sudah diberikan amnesti, Mas Toto. Apakah kemudian dialog ataupun pemikiran bahwa ada situasi politisasi hukum yang kemudian menjerat Hasto Kristianto berikut juga dengan desakan PDIP ini harus betul-betul diungkap kepada publik? Iya, saya pikir tidak mudah ya kemudian diungkap kepada publik dalam konteks misalnya aktor-aktor terkait hukum itu kemudian bisa membuka, ya sulit, Mas. Karena amnesti itu kan proses yang kemudian menyatakan kepada pihak yang bersalah untuk dimaafkan. Dan kalau kita dengar alasan dari
Menkumham juga memang lebih kepada unsur persatuan nasional, rekonsiliasi dan lain-lain. Tetapi tanpa adanya pengungkapan itu pun perbincangan yang ada di publik, dan saya pikir nggak bisa ya kita lihat berdiri sendiri hanya konteks Mas Hasto, hampir bersamaan juga dalam konteks Tom Lembong, memang terasa sekali ada nuansa politisasi atau minimal ada proses hukum yang dirasakan janggal. Nah, ini harusnya bisa jadi pembelajaran dan menurut saya ini PR buat pemerintahan. Dalam konteks Pak Prabowo, banyak yang bersyukur dan mengapresiasi sikap memberikan amnesti dan abolisi, tapi kan ada PR lebih. Artinya kan pemerintah dan presiden mengakui ada yang janggal dalam hal-hal yang dilakukan oleh entah hakim, entah itu dalam konteks ini adalah kejaksaan atau KPK yang masih ada dalam bingkai kenegaraan. Presiden tugas selanjutnya adalah memastikan dalam sistem hukum hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena kalau nggak kasihan, presiden masa harus kemudian membiarkan situasi seperti ini, lalu kemudian dia harus obral yang namanya amnesti dengan abolisi, itu juga tidak sehat. Baik, terima kasih atas jawaban Anda, Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Sehat-sehat selalu, Mas.